Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang seiman, puji Tuhan. Saya di sini mau menceritakan tentang kesaksian saya, tentang kesaksian penampakan Tuhan Yesus pada tahun 2015, 2018, 2019 dan 2020. Saudara yang terkasih, kesaksian saya ini bukan yang saya buat-buat. Saya bukan berhalusinasi dan saya tidak bersaksi dusta. Ini adalah murni kesaksian saya. Saudara yang terkasih, waktu pada tahun 2015 tanggal 7 Maret ada sebuah film yang berjudul Abad Kejayaan yang dibintangi oleh Haris Irgik, yaitu film Turki menceritakan tentang kerajaan Sulaiman. Saudara yang terkasih, pada waktu itu ada komplotan muda-mudi yang beribadah di sebuah gereja pada malam hari. Selagi mereka berdoa, datang komplotan kerajaan Sulaiman. Pasukan-pasukannya membawa pedang, ada yang membawa palu besar. Jadi waktu mereka lagi berdoa, mereka dipukuli pakai palu besar. Sangat sadis sekali dan berserakan darah-darah di gereja itu. Tapi ada pemuda yang satu lolos dan putri-putrinya diculik ke istana kerajaan, dijadikan selir, istri ataupun pelayan di istana kerajaan tersebut. Memang film ini agak mengerikan sekali ya. Film kerajaan zaman dahulu kala. Jadi saudara sekalian, waktu itu pada malam jam 10 malam ya, ini filmnya tayang dari Senin sampai Jumat malam di Antv. Jadi waktu itu saya nonton sendiri, pemirsa. Tapi memang waktu itu hati saya tidak kayak benci ya melihat film tersebut ya. Saya kayak dongkol sekali gitu melihatnya. Tapi saya melihat juga tadi pada malam-malam berikutnya, saya ini kayaknya ada yang menyuruh saya matikan televisi tersebut. Kayaknya memang berkecamuk di hati saya ini dongkol melihat film tersebut, kayak benci gitu. Tiba-tiba mau saya matikan televisi tersebut, saya terkejut ya sampai berdesir darah saya. Saya melihat sosok kepala Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghadap ke kanan ya, menghadap ke kanan. Saya nampak sekali jenggot dan jambangnya warna coklat, pipi tirus, hidung mancung, dan waktu itu rambut warna coklat ya, ikal-ikal segini. Saya jelas sekali nampak. Tapi Tuhan Yesus muncul hanya sebentar segini, kedip matanya sekali, langsung menghilang. Dia muncul sesaat sebelah kanan, menghadap ke kanan, dan kedip matanya sekali terus menghilang, saudara-saudara. Jadi saya pun terkejut dan saya matikan televisinya dan saya pergi tidur. Dan juga saudara-saudara sekalian, pada 20 Maret 2018 saya pergi mengantar anak saya ke sebuah kota. Anak saya ini melanjutkan pendidikannya, sekalian bekerja dia di sana. Waktu itu kami mencari kebutuhannya dan mencari tempat kosnya. Jadi kami waktu mencari kebutuhannya, kami pulang sudah dapat kosnya, kami sampai di rumah udah malam hari. Jadi waktu itu kami beresi kamarnya pada malam hari. Saya bersama anak saya dan sepupu suami saya di situ. Kebetulan ada di situ. Jadi
saya terkejut ya waktu menyapu. Waktu itu malam ya, sekitar jam setengah 8 atau jam 8 malam, hujan rintik-rintik. Saya melihat sosok Tuhan Yesus setengah jongkok ya saudara-saudara, melihat gini, memandangi. Saya melihat jubah putihnya tapi kurang jelas karena gelap ya. Saya nampak rambut segini, memandangi gini gitu, setengah jongkok. Mungkin dilihat anak saya. Dulu saya pernah mimpi ya, anak saya waktu itu sakit ya, pada kelas 5 SD waktu itu. Jadi ini saya mengantar anak saya ini waktu itu, dulu pernah saya mimpi Tuhan Yesus waktu itu dia sakit ya. Saya udah buat videonya. Terus saudara-saudara yang seiman, saya katakan kepada anak dan sepupu bahwa ada Tuhan Yesus, tapi mereka tidak melihat. Memang hanya sebentar ya, sebentar. Terus menghilang. Terus saudara-saudara yang sekasih, pada bulan Agustus tanggal 9 ya, pada tahun yang sama ya, 2018 yang lalu, 9 Agustus 2018 yang lalu, saya bersama anak saya malam juga waktu itu kami pergi ke sebuah panti asuhan ya, sekitar jam 7 atau setengah 8 malam kami berangkat. Ada sesuatu yang mau dikunjungi, jadi kami sampai di sana. Saya menjumpai kepala asramanya, kami duduk di ruang tengah, kebetulan ruang tengahnya nggak luas, dan kami duduk begini, dia di sini, kami berdua duduk, asik cerita. Terus di sananya ada pintu mau ke dapur, arah ke dapur. Jadi waktu asik kami cerita, saya nggak sengaja tiba-tiba terkejut ya. Waktu bercerita gini, terkejut saya melihat sosok Tuhan Yesus berdiri pakai baju putih, jubah putih, rambutnya coklat ke kuning-kuningan. Waktu itu nampak jelas warna coklat kuning-kuningan pada malam hari itu, segini. Tapi saya hanya melihat rambutnya aja dan jubahnya ya, rambutnya sedikit ya, separuh, tapi wajahnya nggak sempat saya lihat. Saya mandang gini langsung menghilang. Saudara-saudara, saya jelas sekali menampak rambut dan jubah putihnya, tapi sekejap saja terus menghilang gitu. Nggak sempat saya melihat wajahnya, saudara-saudara ya. Dan juga saudara-saudara, pada tahun 2019 yang lalu, bulan Maret juga kemarin itu, pada malam hari juga, sekitar jam 7 ya, jam 7:10 saya ingat dulu, hujan deras, sangat deras sekali hujan. Waktu itu mati lampu dan petir masuk sampai nancap ke rumah, petir itu. Saya takut sekali. Saya bersama anak saya yang paling kecil berdua di rumah. Terus anak saya ini lapar katanya, dia ingin minta telur didadarin. Jadi saya pergi ke dapur, waktu itu mati lampu. Saya bawa emergensi aja ke dapur. Jadi saya tunggu sampai petir itu reda dan hujan deras pun reda. Tiba-tiba saya di kompor ini ya, di kompor ini kan sebelah tungku kompor ini ada jendela kaca. Jadi saya berdiri di situ. Waktu itu udah gemuruh tinggal. Tapi langit udah gelap gitu. Tapi saya waktu itu berdiri kok ada macam lukisannya itu warna putih, bergambar manusia. Jadi seperti berbentuk manusia kayak lukisan Tuhan Yesus ya. Nampak dia rambut segini, nampaknya mata gini ya, bulat, alis, hidung dan bibir, dan jubah putih. Tapi dia berbentuk lukisan, saudara-saudara, di langit tersebut. Makanya cuacanya gelap tapi asli nampak itu. Tapi saya nggak berani mengupload karena takut saya ada petir. Waktu itu
itu ada gemuruh-gemuruh juga ya, masih hujan. Saya pun kepingin memang sebenarnya ngupload, tapi saya nggak berani. Setelah itu saudara-saudara, pada tahun 2020 ya, 2020 tanggal 28 Januari 2020 yang lalu, saya tidur ya, kebetulan saya tidur sendiri. Ada ranjang kami itu ada 6 kaki ya, saya tidur di tengah ya. Kebetulan di kamar kami ini ada foto Tuhan Yesus di atas kaca cermin itu. Jadi saya tidur di sini, ada foto Tuhan Yesus di atas kaca cermin tersebut, lagi berdoa di atas batu di Taman Getsemani, tangannya di kepala gini di atas batu besar. Jadi berdoa gini lukisannya. Tapi Tuhan Yesus di situ memakai jubah warna merah ya, warna merah ya. Terus selendang hijau di foto tersebut, baju merah, jubah merah dan selendang warna hijau. Dan begini di atas batu tersebut, gini. Jadi waktu itu sekitar jam 2 pagi karena ingat saya berdoa waktu itu jam 12 ya, kira-kira jam 12 sampai setengah 1 malam saya berdoa. Jadi tiba-tiba saya waktu itu udah tidur tiba-tiba terbuka mata saya terkejut melihat Tuhan Yesus di depan, di pinggir tempat tidur saya, di sisi tempat tidur itu. Kami jaraknya nggak sampai 1 meter ya, nggak sampai 1 meter ya, segini. Saya di tengah ranjang itu 6 kaki. Jadi Tuhan Yesus duduk di sisi tempat tidur itu, lagi memandangi foto Tuhan Yesus yang di atas kaca cermin saya itu. Jadi lagi mandang. Waktu itu saya tidur ya, saya tiba-tiba terbuka mata saya dan saya angkat kepala saya, terus menghilang, saudara-saudara. Ini bukan yang saya buat, bukan saya karang-karang ya, saudara-saudara. Ini asli ya, pada tanggal 28 Januari 2020 tersebut. Terus menghilang. Dan keesokan malamnya, saudara-saudara, sekitar jam 7-an itu malam itu, di pintu kamar kami itu kan ada tirai. Jadi pas saya mau ke kamar, saya buka tirai itu, ada sesosok perempuan ya, pakai baju putih. Tapi baju putih itu di pinggangnya ada kedut-kedut. Dia berdiri memandangi foto Tuhan Yesus tersebut di atas kaca cermin tersebut. Waktu saya buka tirai, saya lihat tapi langsung menghilang. Lagi mandangi foto tersebut. Saya heran sekali, kenapa ya? Semalam saya lihat Tuhan Yesus duduk di sisi tempat tidur itu. Kenapa sekarang saya melihat seorang perempuan memandangi foto tersebut? Waktu itu berdiri dia dekat cermin itu, di depan cermin itu berdiri mandangi foto itu, pakai jubah. Dia bukan jubah putih ya, baju putih tapi ada kudut-kudutnya di pinggang. Tapi dia nggak kembang ya, saudara-saudara. Dia agak kuncup ke bawah, long rest gitu ya. Tapi nggak kembang gitu bajunya. Saya buka tirainya terus, tapi saya terkejut, langsung menghilang dia, saudara-saudara. Itulah saudara-saudara sekalian yang terkasih, saya bersaksi ini atas dasar iman dan kepercayaan saya dan Injil kitab suci saya. Saya bukan berhalusinasi dan saya bukan bersaksi dusta. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.